makalah tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disusun oleh kelompok 5. Berikut adalah nama anggotanya. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang pertama mengenai makna dan juga arti Pancasila sila kelima. Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna tentang nilai kesamaan, baik itu kesamaan derajat, kesamaan hak maupun kewajiban. Nah, sila kelima ini menegaskan bahwasanya keadilan sosial itu adalah keadilan yang merata, baik itu dalam aspek politik, aspek hukum, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, maupun yang lainnya. Adapun arti dari sila kelima adalah harapan bahwa keadilan sosial ini bisa diterapkan secara merata dalam masyarakat Indonesia. Nah, tentunya keadilan sosial ini harus diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam aspek material maupun spiritual. Apa sih lambang sila kelima itu? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih makna lambang sila kelima itu. Yang pertama adalah keadilan sosial. Sila kelima menekankan pentingnya keadilan di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sumber daya. Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia dapat menikmati secara adil dan secara merata. Kemudian yang kedua adalah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sila kelima juga menekankan bahwa keadilan sosial harus dinikmati oleh segenap masyarakat Indonesia tanpa harus memandang suku, ras, agama, serta jenis kelamin. Tujuannya adalah agar masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat dari keadilan. Kemudian yang ketiga adalah konsep kemajuan bersama. Sila kelima ini menggambarkan semangat kesatuan dan solidaritas antar negara. Ini mencerminkan ataupun menggambarkan bahwa kemajuan sosial dan ekonomi harus diraih ataupun wajib diraih dengan cara bersama-sama demi mencapai tujuan yang maksimal sehingga terhindar dari yang namanya non maksimal. Kemudian yang keempat adalah implementasi dan kebijakan. Sila kelima juga menghadirkan yang namanya kebijakan ataupun menciptakan kebijakan keadilan sosial masyarakat Indonesia untuk mencakupi program-program yang sudah diadakan agar masyarakat Indonesia mendapatkan fasilitas yang penuh. Contohnya seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, serta kesejahteraan sosial. Kemudian yang kelima ataupun yang terakhir adalah mengingatkan ataupun pentingnya keseimbangan. Sila kelima mengingatkan bahwa pentingnya keseimbangan antara kebebasan individual dan antara sosial. Tujuannya adalah menghindari ataupun mencegah di antara salah satu golongan ataupun di golongan lain saling merugi ataupun saling tidak menguntungkan. Mungkin demikian dari penjelasan lambang kelima ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi pendengar. Sekian, terima kasih. Nilai yang terkandung dalam sila kelima. Nah, dalam sila kelima ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara untuk tercapainya kesejahteraan sosial dalam masyarakat, yaitu nilai keadilan. Kita harus bersama-sama mewujudkan kemajuan dan kemakmuran yang merata, serta berprinsip pada keadilan sosial untuk menjunjung harkat dan martabat manusia. Nah, dalam nilai keadilan sosial ini memberi kita jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan menempatkan nilai demokrasi dalam bidang ekonomi dan sosial.
contoh nilai-nilai sila kelima yaitu pemerataan ekonomi, kesetaraan gender, keadilan hukum, dan juga perlindungan sosial. Saya akan membahas tentang penerapan dan pengamalan sila kelima Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan kewajiban yang sangat mulia. Pancasila sebagai landasan negara membentuk identitas bangsa Indonesia, mengajarkan tentang persatuan, kesatuan, dan keselarasan dalam bermasyarakat. Adapun contoh penerapan dan pengamalan sila kelima Pancasila diantaranya 1. Saling membantu keluarga, teman, tetangga yang sedang kesulitan. 2. Mengutamakan keadilan dan kesetaraan. 3. Menghormati setiap hak dan kewajiban orang lain. 4. Sering mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. 5. Mendorong kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan. 6. Bersikap adil dalam pemenuhan kebutuhan. Tadi sudah kita bahas bahwa penerapan dan pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari harus kita terapkan. Berikut adalah butir-butir pengamalan sila kelima dalam ketetapan MPR nomor 1 tahun 2023 adalah 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dan itulah butir-butir pengamalan sila kelima dalam ketetapan MPR nomor 1 tahun 2023 dan masih banyak lagi. Di sini saya akan memberitahukan atau menjabarkan tentang penyimpangan sila kelima. Walaupun tidak banyak, saya mengambil dari yang pertama, segi pendidikan. Yaitu banyak penerus bangsa yang terputus dari pendidikan. Karena apa? Karena mereka tidak sanggup atau tidak mampu untuk membiayai biaya pendidikan tersebut. Dan yang kedua, dari segi ekonomi. Negara kita adalah negara yang banyak akan sumber daya alam. Tetapi kenapa masih meningkatnya jumlah atau nilai kemiskinan di negara kita? Yang ketiga, dari kesehatan. PJKMM atau akses skin tidak dirasakan oleh masyarakat miskin karena pihak kesehatan di rumah sakit lebih mementingkan masyarakat yang mampu membayar tunai atau masyarakat yang bisa membayar langsung ke pihak kesehatan tersebut. Yang keempat, dari segi hukum. Banyak sekali hukum di negara kita yang tidak adil. Banyak kesenjangan antara keadilan dari segi hukum ini. Karena apa? Karena negara kita lebih mementingkan orang yang memiliki kedudukan dan orang yang memiliki materi yang lebih. Dalam makalah ini kita telah membahas sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menggarisbawahi pentingnya keadilan sosial dalam membangun masyarakat yang adil di Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya sekedar slogan saja, tetapi sebuah prinsip fundamental yang harus kita terapkan dalam semua aspek kehidupan keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan merupakan tulang punggung sebuah masyarakat. Keadilan secara umum menjadi jaminan atas kepastian hak-hak sipil warga negara. Keadilan mendapatkan tempat yang paling istimewa dalam Islam. Bahkan Islam memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada siapapun, baik orang yang kita senangi ataupun orang yang kita benci. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita terapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari dan melalui kebijakan yang tepat. Insya Allah,
Indonesia dapat memperkuat fondasi Pancasila dan mewujudkan visi masyarakat yang adil, merata, berkeadilan sosial bagi seluruh warganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi bantuan kepada kerabat, dan Allah Subhanahu wa taala melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dan ya Allah yang memberikan kita pelajaran agar kita dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90.